Oke, halo, selamat malam. Wah, selamat malam karena gini. Oke, terima kasih teman-teman. Ini kita mau nge-review lagi. Kita mau bahas berkaitan dengan Gapi bersama Om Diki di acara BJS. Oke, kali ini kita mau bahas beberapa faktor yang mempengaruhi ikan gapi. Dan ini juga pertanyaan dari teman-teman yang saya rekap, kemudian nanti kita akan dibahas sama Om Diki. Oke, yang pertama adalah seberapa penting kelembapan udara itu, Om. Kelembapan udara untuk ikan gapi itu. Nah, ini kebetulan saya juga sudah bawa ini, Om. Nah, alatnya dikasih lihat dulu. Nih, alatnya kayak gini. Alatnya sebenarnya alatnya hygrometer ya, ini digital. Ini bisa dibeli di toko online ya. Nah, ini menunjukkan derajat sama kelembapan. Nah, seberapa penting nih kelembapannya sama suhunya. Kalau suhu kemarin kita udah bahas ya, agak suhu lebih 23 sampai 29 masih cukup bagus. Kelembapan. Nah, ini masalah kelembapan, Om. Bisa dilihat dari sini nanti kelembapannya. Ya, kalau orang-orang kan yang dibahas cuma masalah suhu. Sebenarnya suhu itu nggak ada masalah. Orang gapi itu toleransinya ke sama suhu itu bagus kok. Ya. Antara mungkin bisa malah sampai 20 sampai 29-30 itu range-nya masih nggak ada masalah. Justru yang paling parah itu justru di kelembapan. Orang nggak ada yang tahu masalahnya itu. Kok bisa kelembapan? Kok bukan suhu? Nah, suhu itu akan mempengaruhi kelembapan. Itu yang jadi masalah. Ya. Suhunya panas, penguapan lebih banyak, kelembapan otomatis naik. Kelembapan itu berarti kan kelembapan itu adalah air yang ada di udara. Wah, Ya, gitu. Itu kan berarti dipengaruhi dari pertama ruangannya juga. Ya, ruangan. Kedua lantainya yang digunakan. Ya. Bisa juga kan lantai yang digunakan. Nah, ini kalau kita bahas nih ruangan yang digunakan, berarti memang gapi itu nggak cocok di ruangan yang pengap gitu ya berarti ya. Ya, memang nggak boleh pengap tempatnya. Jadi sirkulasi udara tuh yang harus bagus agar kelembapannya tuh bisa terjaga. Karena apa? Kalau pengalaman saya, kalau suhu itu waktu dingin gitu aja ikan sebenarnya nggak ada masalah. Tapi setelah kelembapannya tinggi, nah itu baru ikan bermasalah. Berarti ketika suhunya dingin atau suhunya tinggi itu sebenarnya masih ada toleransi, tapi kalau kelembapannya tinggi Nggak bisa ikan. nggak bisa, itu rawan terhadap penyakit. Terutama jamur ya. Nah, ini beberapa kita bahas antara yang di luar negeri sama di dalam negeri. Di luar negeri itu rata-rata orang kan meliharanya malah di ruangan, bahkan ada yang di apartemen. Orang-orang Taiwan itu pelihara gapi di apartemen. Gini, negara mereka negara apa dulu? Negara subtropis. Nah, subtropis kelembapannya sama negara tropis tinggi mana? Itu loh yang jadi masalah. Ya. Ya, dia juga menggunakan alat sih, pakai AC dan juga pemanas ruangan juga sih. Kalau sebenarnya. ke Parang pakai AC, misal di ruangan ini, Ya. coba berapa kelembapannya? Ini tadi 58, sekarang 61, Om. Ya. Mungkin karena adanya kita kan lampu ya, keluar panas. napasnya. Ya, Tapi ya rata-rata masih kering ya, Om ya? masih Kalau kering, segini. masih bisa. Masih Jadi kering. kalau gapi itu yang normal tuh kalau siang ya, ketika kita ngomongin siang, itu sekitar kisaran 50 sampai 60-an lah. Paling tinggi ya 65 lah. Tapi Iya. beda kalau malam. Kalau Malam pasti lebih tinggi. iya. Itu bisa 70 sampai 80. Kalau Tapi nggak masalah ya kalau malam ya? Nggak apa-apa. Nggak Tapi masalah. karena kalau yang parah tuh bisa di atas 90 masalahnya. Terus 90 berarti berkabut gitu. Enggak sih, cuma pengukuran di alatnya tuh bisa bilang 90. Tapi kalau siang itu sampai 70, 80, nah itu udah pasti parah. Oh, jadi kalau siang tapi kelembapannya cukup tinggi, itu bikin masalah tuh berarti. Jadi ya itu, jadi siang sama malam tuh pasti beda. Karena malam memang karena udaranya juga dingin juga, kemudian ya, jadi buat teman-teman untuk mengukur kelembapan itu menggunakan apa? Nah, ini bisa menggunakan alat yang seperti ini. Ini yang digital ya. Ini sebagai alat ukurnya aja, sehingga ketika tahu oh ternyata suhunya tinggi nih,
Nah, ini kita suhu 29 padahal kita AC. Ya karena lampu ya. Terus kemudian kelembapannya naik. Jadi tadi 61 sekarang 64 karena semakin panas, berarti semakin panas semakin tinggi ya Om ya. Belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu. Tergantung ininya ya, kondisinya ya. Ada sirkulasi udara juga soalnya pengaruhnya. Jadi buat teman-teman kalau ya misal belum bikin farm nih, kalau mau bikin farm harus ada sirkulasi udara. Ya, yang harus diperhatikan justru malah sirkulasi udara. Jangan sampai tempatnya pengap. Kalau udah pengap tuh biasanya piara ikan susah, pasti banyak masalah. Walaupun dia di air, tapi sirkulasi udara penting. Nah, penting tetapan. Ini memang belum banyak yang bahas ini kayak gini. Jadi karena yang mereka bicarakan cuma suhu. Setahu saya waktu itu saya suhu sampai dingin banget gitu ya nggak ada masalah sih ikan. Tapi kalau kelembapannya udah mulai tinggi, nah itu malah justru jamur yang mudah menyerang terusan. Jadi mungkin ini juga ya Om ya, ketika kita berpindah tempat ya, bahkan tempat kita di swasta itu kan ada Om Diki ada tempat sendiri, kemudian ada stok dan restock, kemudian ada produksi. Itu 3 tempat itu pasti berbeda anunya ya, berbeda kelembapannya ya. Kalau ikannya nggak terbiasa pindah gitu ya, biasa pasti ada masalah. Terus ini orang kan sering tanya kenapa musim hujan kok sering ikannya bermasalah. Nah karena musim hujan itu kan kelembapannya tinggi masalahnya. Ya. Itu yang indoor Om. Kalau yang outdoor kehujanan ya pasti. Iya, masalahnya itu juga. Tapi kan yang jadi penyebab musim hujan itu kan sebenarnya kan kelembapannya tinggi. Terutama kalau hujan panas. Wah, kelembapannya pasti tinggi banget. Justru malah pas hujan tetap kelembapan tinggi. Tapi tinggi, ketika nanti habis hujan ya, kemudian panas gitu. Wah, kan nguap. Iya, langsung tinggi sekali kelembapannya. Nah, mungkin teman-teman juga ini yang jadi apa ya? Yang jadi problem teman-teman selama musim hujan atau musim pancaroba. Kalau udah musim hujan gitu biasanya sih malah ikannya udah kuat, mungkin udah adaptasi ya. Pas pancaroba kayak gitu, wah, salah satunya juga bisa. Tapi memang jenis ikan tuh kan emang ada yang kuat, ada yang enggak sih. Iya. Jadi nggak bisa disamaratakan. Tapi yang paling penting tuh memang harus menjaga kelembapan. Kalau suhu menurut saya sih nggak begitu parah itu pengaruhnya sih. Range-nya cukup panjang soalnya. Iya. Jadi suhu ya kita di Indonesia tropis itu kan nggak ekstrim lah, suhunya nggak ekstrim kayak mungkin subtropis kan ada salju bisa minus 0 derajat, tapi kalau tropis lebih ke standar lah gitu, masih oke. Dan ikan ini kan ikan tropis jadi masih aman untuk suhu. Ya, yang perlu diperhatikan memang kelembapan tadi buat terus untuk ngatasinya kadang sering tanya gimana cara ngatasinya. Ya sirkulasi udara harus bagus. Jadi ada kalau misal kita dalam ruangan, itu ya harus ada udara masuk, udara keluar. Berarti nggak cuma udara masuk tok ya. Misal kita pakai exhaust yang masuk gitu, masukin angin. Keluarnya kemana? Harus ada masuk keluar. Oke, jadi salah satu untuk mengatasi kelembapan dalam ruangan atau dalam farm itu harus membuat sirkulasi udara yang bagus. Baik itu secara alami dengan tadi pakai jendela atau pakai apa paling simpel apa Om? Ya pokoknya ada lubang angin, ada lubang keluar, ada lubang masuk. Jadi bisa pakai ya jadi antara atap sama tembok mungkin ada 1/2 meter lah buat sirkulasi udara gitu, bisa ya? Bisa. Kemudian bisa juga bikin jendela. Jadi gini, kalau kita masuk ke farm kita kerasa kalau bernafas tuh rasanya pengap banget tuh loh. Nah itu biasanya sih ikan pasti banyak bermasalah sih kalau seperti itu. Jadi indikasi dari kitanya sendiri aja udah bisa ya? Iya. Maksudnya misal ternyata pakai alat ini banyak yang wah aku harus beli repot gitu loh. Sebenarnya pakai diri kita sendiri aja bisa ya. Kalau kita bernafas di tempat lingkungan kita kan bisa kerasa tuh, waduh kok tempatnya perasaan pengap gitu. Nah itu kan biasa kelembapannya kalau pengap itu berarti tinggi. Karena kemungkinan nggak ada sirkulasi udaranya. Ya. Nah itu pakai harus sirkulasi udara bagus. Bahkan teman-teman bisa menggunakan teknologi misal pakai exhaust atau kalau di kandang ayam itu pakai
close house, jadi ada kipas yang besar nyedot sama ngeluarin Ya, memang. angin gitu. Nah itu bagus banget berarti itu. Berarti nggak cuma di ikan aja sih sebenarnya. Di ayam juga. Di ayam juga kayak gitu. Malah itu kalau bisa kayak gitu baunya nggak bau, malah bisa nggak bau. Iya. Karena mungkin juga ya kering tadi Om, cepat kering kan kalau udara kayak gitu. Termasuk teman-teman juga nyipon. Banyak ini Om yang nyipon akhirnya dibuang begitu saja di lantai itu juga mempengaruhi. Iya, jadi buat teman-teman kalau nyipon memang baiknya pakai selang langsung dibuang ke saluran pembuangan ya. Kalau bisa ada saluran pembuangannya. Jadi nggak langsung di lantai kayak gitu menyebabkan kelembapannya tinggi. Kemudian juga kemiringan lantai juga mempengaruhi, karena kalau lantainya miring airnya cepat kering kan juga itu mempengaruhi kelembapan juga. Jadi gini loh, teman-teman bisa dicoba, misal di farmnya itu kelembapannya tinggi, ikan banyak masalah kan, nah, coba dirubah sirkulasi udaranya supaya kelembapannya nggak tinggi. Jadi kalau siang itu rata-rata sekitar 50 sampai 60, 65 lah. Nah, kalau malam itu bisa memang 70 sampai 80. Jadi kalau siang itu bisa di atas 70, itu biasanya sih udah kurang bagus. Kalau malam di atas 90 itu yang kurang bagus. Seperti itu sih. Ya, itu ya teman-teman. Jadi salah satu mengatasi penyakit ya, rata-rata penyakit ya. Ya, karena kalau lembab tuh biasanya sih jamur gampang berbiak kan. Saya juga kurang tahu, padahal ikan dalam air kan. Tapi kelembapan itu tetap berpengaruh tetepan. Makanya tadi saya kan hidupnya di air. Makanya, tapi tetap ada pengaruhnya tetepan. Kalau gini misal ruangannya pengap tapi udara yang dari arah atas ambil dari luar, sama aja ya. Karena itu lingkungannya itu ya. Iya, jadi harus memang di dalam lingkungannya itu supaya udaranya jangan pengap. Jadi kelembapannya kan harus dijaga. Ya, sirkulasinya harus bagus. Udara harus keluar masuk. Di situ mungkin peneliti coba diteliti, silahkan kenapa ikan hidupnya di air tapi lingkungan udara di sekitar kok ngaruh di dalam. Nah itu silahkan diteliti, tapi ini kita berdasarkan pengalaman ya Om Diki ya, kita berdasarkan pengalaman ya. Jadi kita memberikan edukasi, memberikan informasi seperti ini berdasarkan pengalaman kita, bukan dari ilmu dari mana ya. Kita malah belum banyak yang bahas loh ini. Nggak ada malah. Malah nggak ada, bahkan karena taunya cuma di suhu, padahal kan suhu itu yang akan mempengaruhi kelembapan. Begitu. Asal kalau teman-teman menganggap waduh ini gak ada masalahnya di suhu, coba dibuang pikiran itu, tapi diganti untuk mengatur kelembapannya. Nanti dilihat hasilnya. Jadi kalau kelembapannya bisa dijaga, kalau saya sih yakin ikan lebih sehat sih. Ya itu ya, kita titik pentingnya coba di kelembapannya, tapi suhu, karena suhu itu range-nya suhu panjang, makanya kita menganggap bahwa suhu bisalah kan range-nya panjang, tapi kelembapan itu yang paling mungkin belum banyak diperhatikan, makanya kita bahas tentang kelembapan ini. Gitu. Oke teman-teman bisa tanya soal ini langsung aja di komen aja, nanti akan dibalas oleh Siska, dan Om Diki juga bisa langsung balas pertanyaan dari teman-teman. Oke, gitu aja Om Diki, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ada tambahan? Nggak ada ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang penting bagi teman-teman dalam pemeliharaan ikan gapi, dan pokoknya sukses selalu lah pelihara gapi. Jangan sampai gapinya sering kena penyakit, jangan gapinya sering mati karena Anda tidak memperhatikan kelembapan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di BCS episode berikutnya. Oke Om, salam swastiastu.